sama dengan 1. Kemudian yang kiri sekarang. Penjumlahan kita pecah jadi sendiri-sendiri ya. D per dx dari XY kuadrat ditambah D per dx dari X kuadrat kali Y. Kemudian yang ini tuh hasilnya menjadi ini. Y kuadrat plus 2XY dy per dx. Kemudian yang ini hasilnya itu menjadi 2XY ditambah X kuadrat dy per dx. Nah, kemudian sama tadi kita mau me, apa namanya memperoleh dy per dx-nya, berarti ya kita kelompokkan. Kemudian yang y kuadrat sama 2xy pindah ruas ke kiri jadi pengurangan. Kemudian sehingga pada akhirnya kita akan peroleh dy per dx-nya itu sama dengan 1 min y kuadrat ini harusnya. 1 min y kuadrat min 2xy per 2xy plus x kuadrat. Sampai sini jelas? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba kalian kerjakan yang ini. Sama, langkah-langkahnya sama. Langsung diturunkan. Berarti ini ya. Nah, saya bantu sampai sini. Oh. Dari sini kemudian lanjutannya gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, Riko gimana? Jadi kelanjutannya ini D per dx, kemudian dari Y kuadrat ini, kemudian dikurangi D per dx dari X, kemudian ditambah dengan D per Ditambah dx 1. dari 1. Ya, Ya, ditambah D per dx dari 1, kemudian yang sisi kanan juga sama. jadi gini ya. Dikurangi. Ini kan. Kemudian ditambah Iya, Pak. 1. Ini kan hasilnya 0 ya. Ya, langsung tulis saja 0. Nah, kemudian kalau yang D per dx dari Y kuadrat itu berarti hasilnya menjadi 2Y dy per dx. Nah, kemudian D per dx dari X itu 1, ini 0. Sama dengan 0. Kemudian berarti pindah ruas ya. Ini dy per dx itu sama dengan 1 per 2y. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya dy per dx-nya itu menjadi 1/2y. Nah, kemudian untuk yang ini coba. Mohon maaf, Pak, izin bertanya sebentar. Ya, Itu tadi kok bisa menjadi untuk yang D per dx dari Y kuadrat itu kok bisa menjadi 2Y dikalikan dy per dx itu gimana, Pak? Caranya, Pak? Yang apa namanya? Iya, iya. gimana Ini kan nuruninnya berarti gitu, Pak? ya y kuadrat itu kan berarti diturunkan. 2Y. Turunannya y kuadrat itu berapa? 2Y.
2Y. Nah, terus kemudian ingat, Y ini kan Y, sedangkan akan diturunkan dalam bentuk X. Jadi di belakangnya itu dikalikan turunan DY terhadap DX gitu. Yang aturan ini loh, apa namanya tuh? Aturan turunan itu loh. Nah, Berarti kalau misalnya hanya ditulis 2Y gitu aja kurang tepat gitu, Pak. iya kurang. Soalnya kan kita mau mencari DY per DX-nya kan? Oh iya iya. Iya, Pak, ya. Iya kan? Iya. Iya. Kalau misal kita hanya apa namanya mencantumkan 2Y saja gini, Oh iya iya. DY per DX-nya jadi berapa? Nggak Iya tahu, kan? Pak. Nah, iya itu makanya. Ini saya berikan contoh lagi, misalnya ini. X pangkat 3 berarti ini jadi ini kan. Nah, ini X pangkat 3 dengan ini belum DY per DX dulu. Nah, kemudian di sini nah, ini berapa ini? D per DX dari X pangkat 3 berapa hasilnya? 3X pangkat 2. 3X kuadrat ya? Ya, 3X kuadrat. Kemudian ditambah 3Y kuadrat DY per DX ya. 3Y kuadrat sama dengan ini perkalian nih, perkalian dua fungsi ya. Anggaplah fungsinya 3X dan fungsi Y. Karena kan Y di sini tuh tidak bisa dipandang sebagai konstanta karena kan kita akan mencari turunan Y-nya itu gitu. Sedangkan Y-nya itu adalah fungsi dari X gitu. Coba direnungkan berapa? Saya kopikan yang materi yang waktu perkalian fungsi ya. Nah, kalau kita punya fungsi F dan fungsi G, berarti kan ini kan. Nah, dari sini kita bisa peroleh 3X D per DX kali Y, Pak. berarti 3 ya. Pertama kita punya 3Y kan.
X-nya dulu yang diturunkan, 3X-nya diturunkan terhadap D per DX. Kemudian yang selanjutnya yang diturunkan itu adalah Y-nya. Berarti 3X ini kan. Tiga X dy per dx kemudian yang satunya lagi 3Y. Dan kita kumpulkan jadi satu. Oh, enggak. Oh, ini. Utamakan ini semuanya dibagi 3 untuk menyederhanakannya ya. Dibagi 3. Dibagi 3 berarti sini tinggal ini. Nah, ini. Kemudian yang ada dy per dx-nya dikumpulkan di kanan semua. Sama dengan y min x kuadrat. Nah, kemudian kan ini kita kumpulkan. Berarti dy per dx-nya itu menjadi sama dengan ini. Y min x kuadrat dibagi y kuadrat min x. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis grafik fungsi. Jadi untuk setiap fungsi yang terdefinisi pada bilangan real ya, dalam kita pokoknya cakupan bicaranya itu adalah fungsi real gitu. Itu kan pasti dia akan memiliki grafik pada koordinat ya kartesius itu. Nah, dari grafik itu kita bisa melakukan sejumlah analisis yang itu nanti ada dikaitkan dengan nilai turunannya gitu, baik itu turunan pertama maupun turunan kedua. Nah, sebagai awal ini yang pertama itu adalah analisis grafik mengenai kapan itu grafik dikatakan naik, turun atau konstan untuk suatu selang I ya, dengan kita punya 2 titik yang sebagai pembanding itu adalah X1 dan X2 yang merupakan anggota I. Nah, jadi yang pertama itu kan ini kan, fungsi naik kalau untuk X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Kemudian dikatakan turun ya jika untuk X1 kurang dari X2, Fx1 lebih besar dari Fx2. Nah, kalau konstan itu
fx1 sama dengan fx2 untuk x1 dan x2 berapapun nilainya gitu. Entah itu x1 lebih kecil atau lebih besar dari x2, pokoknya fungsinya nilainya selalu sama. Nah, selanjutnya ini adalah analisis grafik fungsi yang dikaitkan dengan nilai turunannya gitu. Jadi misalkan kita punya fungsi f yang kontinu pada interval tutup A, B. Kemudian f itu juga dapat diturunkan pada selang terbuka A, B gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa ini ya, kita bisa membentuk beberapa sifat-sifatnya. Yang pertama, jadi jika turunan pertamanya itu lebih dari 0, untuk setiap x di anggota A, B interval buka itu, maka f akan naik pada interval tutup A, B. Kemudian jika turunan pertamanya itu kurang dari 0, untuk setiap x di interval buka AB, maka f itu merupakan fungsi turun. Atau f akan turun gitu pada interval A, B. Kemudian yang ketiga, kalau turunannya sama dengan 0, maka turunan pertama ya, maka f ini merupakan konstan grafiknya pada titik pada interval A, B. Nah, di sini ada contoh. Ini. Kita punya fungsi fx-nya ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan selang pada bilangan real sedemikian sehingga pada selang itu tuh fx itu akan naik dan kita diminta pula untuk menentukan selang di mana fx-nya itu akan turun. Berarti kan kalau begitu kita harus tentukan turunan pertamanya dulu ya. Tentukan turunan pertamanya dulu, terus nanti sesuaikan syaratnya. Kalau naik berarti kita ini cari nilai x sedemikian sehingga kalau x-nya itu dimasukkan dalam turunan pertamanya x, itu nilainya akan lebih dari 0. Kalau turun berarti yang ini. Nah, coba ini tentukan coba. Ini kan kalau di sini turunan pertama dari fx itu kan 2x min 4. Berarti kalau mau menentukan yang ini, f aksen x kurang dari 0 saat x-nya berapa, itu kan berarti ini kan, 2x min 4 kurang dari 0. Berarti x-nya berapa? Biar terpenuhi ini, terpenuhi ketidaksamaan ini. Amanda Aulia, berapa? 2x min 4 kurang dari 0, berarti x-nya berapa? Berapa? Men 1. Berapa coba Amanda? Men 1 coba, Pak. Berapa? X kurang dari 2. Nah, ya betul. X kurang dari 2 ya. Nah, kemudian berarti ini udah ketemu nih. Berarti ini kan saat X kurang dari 2. Nah, terus kemudian karena kita mau menentukan selang naik, selang turun, ya kita tentukan dulu sekalian syarat ini ya, syarat turunannya ya. Terus kedua, berarti untuk yang naik berarti kan ini.
Ini berapa? Amanda sekalian deh. Berapa? 2x min 4 lebih dari 0. X apa? Sama dengan atau kurang atau lebih? Hah? Lebih coba. Lebih, Pak. Lebih dari 2, Ini Pak. ya. Ya, berarti fx turunan pertama x bernilai 0 saat x-nya lebih dari 2. Nah, kemudian apakah sudah selesai sampai di sini? Ya belum ya. Karena kan kita diminta mencarinya itu interval. Namanya interval itu kan berarti kita harus punya 2 titik. A, B. Tidak hanya A saja atau B saja. Tapi harus ada 2 titik yang kemudian nanti kita bisa buat intervalnya gitu. Nah, ini berarti ibaratnya kita udah punya separohnya lah gitu ya. Separuh jawabannya gitu. Karena kita butuh 2 titik, kita udah punya 1 titik nih. Pertama untuk yang untuk yang fungsi tersebut naik itu berarti titik yang A-nya udah ketahuan. A-nya lebih dari 2. X-nya lebih dari 2. Berarti A-nya itu di sini 2 ya. A-nya ini 2. Yang ini nih. Kemudian kita tinggal nyari B-nya. Nah, dari mana kita cari B-nya? Kita manfaatkan informasi bahwa fx ini kan fungsi polinomial. Sifat fungsi polinomial salah satunya kan kalau kalian masih ingat itu adalah kontinu di mana-mana. Berarti kalau kontinu di mana-mana, berarti kan untuk sembarang nilai dari minta hingga sampai plus hingga, berarti x-nya itu kan akan ini kan, akan punya nilai kan. F aksen x-nya juga akan punya nilai gitu kan. Jadi berdasarkan informasi ini, maka untuk yang ini, untuk yang selang turun, itu intervalnya berapa? Manfaatkan yang tadi. Negatif Continue tak di terhingga, Pak. mana-mana. Berapa? Negatif tak terhingga. Minta hingga ya. Ya, jadi jawaban Raja itu benar tadi. Jadi dari minta hingga sampai 2. Ingat kenapa interval tutup? Ya ini. Syaratnya ini, tutup. Tapi kan kalau misal kita punya titiknya minta hingga, kita tidak bisa membuat interval tutup ya. Ya kita harus mau nggak mau tetap dibiarkan interval buka aja. Nah berarti naiknya itu pada selang 2 sampai plus hingga. Ini ya. Nah gitu. Kemudian lanjut. Yang selanjutnya itu adalah analisis grafik fungsi berkaitan dengan ini, dengan turunan kedua ya. Tadi itu kayaknya saya ada yang salah nulis. Ini harusnya cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Nah, misalkan kita punya fungsi f yang merupakan fungsi yang memiliki turunan kedua pada suatu selang buka I. Nah, di sini ada 2 sifat ya. Yang pertama itu adalah jika turunan keduanya itu lebih dari 0 untuk setiap X anggota I, maka grafik dari fungsi F itu akan cekung ke atas pada selang I. Cekung ke atas itu ya, cekung ke atas itu berarti yang ini ya. Cekung ke atas. Kemudian kalau selanjutnya kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, itu dia akan cekung ke bawah. Cekung ke bawah berarti ini.
Kalau ini berarti yang ini cekung ke bawah, kalau yang ini itu cekung ke atas. Ini ya, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, di sini contohnya, misalkan untuk setiap X pada, ini harusnya pada selang min hingga sampai hingga, fungsi fx ini kan, fx yang sama dengan ini 3x kuadrat plus 2x min 1 itu akan memiliki turunan kedua sama dengan 6. Berarti untuk X berapapun, nilai turunan keduanya itu sama dengan 6 kan. Karena ini kan termasuk fungsi konstan ya. Nah, karena 6 itu lebih dari 0, maka dapat dipastikan bahwa kurva Y sama dengan fx pada selang min hingga sampai hingga itu, sampai plus hingga, itu tuh akan cekung ke atas. Itu. Kemudian yang sifat selanjutnya, misalkan f itu merupakan suatu fungsi kontinu pada selang buka yang memuat x0. Jika f berubah kecekungan pada titik x0, fx0, maka f dikatakan memiliki titik belok, yaitu pada x0. Nah, yang dimaksud titik belok itu adalah titik di mana terjadi perubahan yang awalnya cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, begitu. Contoh misalkan ini kita punya fungsi x kuadrat x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Nah, kemudian gambar grafiknya itu kan kira-kira seperti ini kan. Nah, kita cek sekarang cari turunan pertamanya ini 3x kali x min 2. Dan turunan keduanya 6 kali x min 1. Kemudian kita uji tandanya. Pada selang min hingga sampai 0, turunan pertamanya itu plus-plusnya itu maksudnya naik ya. Grafiknya naik. Turunan pertama positif berarti ya naik pada interval ini min hingga sampai 0. Kemudian dari 0 sampai 2 dia akan turun. Titik 0 kan di sini. Titik yang F0 sampai F2. F2 itu di sini. Jadi dari sini dia turun ya. Dia turun, makanya di sini diberi tandanya negatif. Kemudian dari 2 sampai plus hingga dia naik lagi. Nah, kemudian waktu dicek turunan keduanya pada selang min hingga sampai 1, dia negatif, berarti cekung ke bawah. Kemudian pada 1 sampai plus hingga dia positif, cekung ke atas. Berarti dari 1 tuh ini. Yang 1 di sini nih. Sampai hingga itu tuh dia akan bentuknya tuh akan selalu naik gini. Cekung ke atas gini. Nah, dari min hingga sampai 1 itu bentuknya turun. Apa bentuknya cekung ke bawah maksudnya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya itu adalah suatu fungsi f dikatakan memiliki maksimum relatif di titik x0 jika nilai fungsi dari x0 itu lebih besar atau sama dengan fx untuk setiap x pada suatu selang terbuka yang memuat x0. Nah, kemudian dikatakan mempunyai minimum relatif di x0 itu jika fx0 kurang dari sama dengan fx untuk semua x di dalam suatu selang terbuka yang memuat x0. Jadi, kenapa di sini disebut maksimum relatif dan minimum relatif? Karena ya maksimum dan minimumnya itu adalah relatif terhadap posisi interval di mana x0 itu berada gitu. Jadi contohnya misalkan ini kita punya pertama misalkan
intervalnya di sini ya. Nah, ini kita punya interval I misalkan. Nah, kita misalkan punya interval I di sini. Itu kan dia berarti pada titik X0, nilai Fx0 itu akan selalu kurang dari atau sama dengan Fx kan pada interval ini. Jadi dia itu tuh merupakan minimum relatif. Nah, kenapa relatif? Karena pada interval lain, kalau misalkan kita geser sekarang, kita ganti intervalnya misalkan menjadi sampai sini gitu. Ternyata masih ada titik lagi yang lebih rendah. Jadi relatif di sini tuh maksudnya relatif terhadap di mana selang di titik itu tuh berada gitu ya. Karena ketika selangnya diganti, diubah, itu belum tentu si X0 itu tadi yang awalnya jadi minimum relatif akan tetap menjadi minimum relatif gitu. Kemudian di grafik ini kan kalau kita lihat itu terdapat beberapa titik ya yang nilainya itu relatif lebih tinggi dibandingkan titik-titik di sekitarnya. Jadi yang titik yang lebih tinggi dibanding titik-titik di sekitarnya ya yang ini. Ini kemudian kalau yang terendah yang ini. Titiknya relatif lebih rendah dibandingkan titik-titik di sekitarnya. Jadi semua titik-titik yang rendah itu dikumpulkan, terus pasti ada satu yang itu paling rendah di antara semuanya gitu. Nah, nilai maksimum atau minimum itu disebut sebagai titik ekstrim. Jadi kalau titik ekstrimum gitu kalau lengkapnya. Jadi kalau kita sebut titik ekstrimum itu dia bisa antara dia nilai maksimum atau dia nilai minimum gitu. Nah, kalau ekstrimum relatif berarti itu dia bisa titik maksimum relatif atau minimum relatif gitu. Jadi itu yang perlu diingat-ingat ya. Nah, lalu kemudian ada lagi tentang titik kritis. Jadi misal kita punya fungsi gitu yang terdefinisikan pada selang terbuka yang memuat X0. Jadi anggaplah terdefinisi pada selang buka I dan di dalam I itu ada X0. Nah, jika F memiliki ekstrimum relatif di X0, di X sama dengan X0, maka X sama dengan X0 itu adalah merupakan titik kritis dari F. Nah, X0 sebagai titik kritis dari F itu berarti X0 itu memenuhi salah satu di antara dua syarat, yaitu pertama turunan ke-1 dari F di titik X0 itu sama dengan 0, atau yang kedua itu adalah F tidak mempunyai turunan di X0 gitu. Jadi ketika X0 itu menjadi titik kritis di bagi fungsi F di selang buka I, berarti itu X0 itu memenuhi satu di antara dua kondisi ini. Pertama itu kalau enggak yang F aksen X0 yang sama dengan 0, ya berarti yang satunya ini yang F tidak memiliki turunan di titik X0 itu gitu. Jadi untuk menjadi titik kritis itu ada minimal satu kondisi yang terpenuhi. Ada satu kondisi yang terpenuhi dari dua kemungkinan kondisi ya, yaitu ini. Turunan pertamanya sama dengan 0 atau tidak mempunyai turunan begitu. Nah, kemudian kedua, kalau diilustrasikan secara grafik. Nah, jadi ini. Kalau kita perhatikan kan kalau dalam grafik ini, dalam gambar ini itu kan ada ini ya, 5 titik gitu ya. Titik X, titik ekstrimum. Ini
Nah, ini. Di sini dijelaskan bahwa F mempunyai ekstrim relatif. Ekstrimum relatif. Berarti kan kalau ekstrimum relatif itu bisa maksimum relatif, bisa minimum relatif kan. Pada titik X1, X2, X3, X4, X5. Coba Selena Nurmaina yang menjadi titik minimum relatifnya yang mana aja? Halo Selena. Ada suara saya. Selena. Ya. Tidak, Pak. Ya. Jawabannya yang mana? Yang mana Selena? X2. Apakah X2 saja? Oh, iya ya. Menurut Kinanti, apakah X2 saja? Iya, Pak. X2 aja. Kenapa X4 enggak? Oh, sama X4, Mbak. Pak. X2 aja atau sama X4? Sama X4. Ya, sama X4 ya. Jadi X2 dan X4 gitu. Karena kan ya sekarang gini, X2 itu kan berarti apa namanya? Minimum relatif di misalkan kita bikin intervalnya di sini ya. Sini. Akan di sini gitu. Tuh, kurang jelas. Bentar. Misalkan kita bikin intervalnya tuh di sini. X2 kan menjadi minimum relatif gitu. Tapi ketika kita buat lagi interval di sini, apakah X2 masih menjadi minimum relatif? Nanti Masih, Pak. gimana? Masih jadi minimum relatif. X2 masih jadi minimum relatif. Kalau di yang di sini nih, interval yang di sini. Saya buat interval baru lagi gitu. Di sini. Yang saya blok warna biru ini. Saya buat interval lagi misalkan di sini. Nah, di sini. Apakah X2-nya masih menjadi minimum relatif di interval ini? Enggak, Pak. Ternyata, Pak. Nah, yaitu makanya minimum relatifnya itu X2 dan juga X4 gitu ya. Nah, kemudian di sini titik kritis ya. Jadi suatu titik kritis ini ya saya turunkan saja. Suatu titik kritis X kan tadi kan ada dua ini ya, ada dua apa namanya? Ada dua kemungkinan suatu X itu menjadi titik kritis gitu. Antara kemungkinan pertama yaitu turunan X-nya itu sama dengan 0,
turunan pertamanya, atau di titik itu tidak ada turunan gitu. Nah, kalau titik kritisnya itu terpenuhi dengan melalui kondisi yang turunan pertamanya sama dengan 0, titik kritis itu disebut sebagai titik stasioner. Itu. Nah, kemudian suatu titik kritis yang merupakan titik titik stasioner itu bentuk kurvanya itu yang ini yang landai itu. Yang berarti yang X5, X2 sama X3. Nah, kalau yang bentuknya lancip, runcing, itu berarti yang titik kritis yang terpenuhi melalui kondisi F tidak memiliki turunan di X0. Sehingga titik kritis itu X itu hanya sebagai titik kritis saja, tapi tidak sebagai titik stasioner. Kalau yang terpenuhinya melalui kondisi ini yang tidak mempunyai turunan di X0. Contoh sekarang misalkan kita diminta untuk mendapatkan semua titik kritis dari fungsi fx sama dengan ini. Nah, untuk menyelesaikannya berarti kita pertama perlu ketahui dulu bahwa f ini kan polinomial. Polinomial berderajat berapa? Aulia, polinomial berderajat berapa ini? Hajar Ayu, ini polinomial berderajat berapa? Berderajat 3, Pak. 3 ya. Nah, karena f itu merupakan fungsi polinomial, maka kan implikasinya adalah f dapat diturunkan di mana-mana. Apa? Iya, diturunkan di mana-mana. Dengan demikian, oh ini maksudnya f continue di mana-mana. Nah, karena continue di mana-mana, f akibatnya juga dapat diturunkan di mana-mana. Dengan demikian, karena dapat diturunkan di mana-mana, itu kan pasti di setiap titik di selang min hingga sampai plus hingga, f itu kan pasti punya turunan pertamanya kan. Karena itu terjamin oleh sifat yang ini. Pertama, f itu polinomial. Kalau polinomial itu kontinu di mana-mana. Kalau kontinu di mana-mana berarti dia pasti punya turunan atau dapat diturunkan di mana-mana. Nah, berarti setiap titik kritis, setiap titik di interval min hingga sampai plus hingga yang menjadi titik kritis untuk fungsi ini, itu berarti terpenuhinya melalui syarat yang mana? Syarat kondisi, maksudnya melalui kondisi yang ini atau ini? Vera, melalui kondisi yang mana? Vera? F tidak mempunyai turunan di X0. Yang ini ya? Atau yang ini? Yang mana, Vera? Fadilah Hidayat, yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang sama dengan 0, Pak. Ya, sama dengan 0 ya? Iya. Itu akibat dari ini ya. Karena kontinu di mana-mana sehingga dapat diturunkan di mana-mana gitu. Nah, dengan demikian karena terpenuhinya itu melalui yang f aksen x-nya sama dengan 0, berarti setiap titik kritis itu adalah pasti merupakan titik stasioner. Sehingga untuk mendapatkan titik stasionernya ya ini kita tentukan turunan pertamanya dulu, lalu kemudian
setelah kita dapat tentukan turunan pertamanya itu sama dengan berapa, kita sama dengan K0, terus kita cari nilai X berapa saja yang mungkin sehingga menyebabkan fungsi turunan pertamanya itu bernilai 0. Nah, dari sini ternyata yang mungkin itu adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Jadi titik kritisnya itu sama ada 2 ya, min 1 dan 3. Itu. Nah, kemudian ini saya ada pertanyaan yang menarik buat kalian. Berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, saya Izin berikan menjawab, Pak. tambahan 5. Hah? Izin menjawab. Berapa? Bentar, Ya mungkin saya selesaikan jumlah dulu. titik stasioner maksimumnya adalah N-1, Pak. N-1. Iya. Alasannya apa? Kalau alasannya benar, saya kasih ini nih. Plus 5 di nilai UAS ya. Jadi kalau besok Riko UASnya itu tidak ngerjakan apa-apa, ya seenggaknya udah dapat 5 gitu ya. Alasannya apa? Mungkin karena kalau lihat tadi kan ini kan berderajat mula-mulanya kan berderajat 3 kan, Pak. Nah, kemudian kita cari titik stasionernya, kemudian kita temu bahwa titik stasioner itu ada 2, Pak. Jadi melalui ini itu kita dapat melihat bahwa berpola bahwa suatu polinomial berderajat n itu akan memiliki titik stasionernya itu maksimumnya itu berjumlah n-1 gitu, Pak. Ya, jadi kan kalau misal kita punya polinomial berderajat n gitu ya, itu berarti Ya. ketika diturunkan di turunan Nah, pertama ya, diturunkan sekali, itu berarti dia akan menjadi polinomial berderajat n-1 kan. berderajat 2 ya gitu. Bukan, ini kita bicara secara general, secara umum. Oh, Kalau iya. pangkatnya derajat n gitu. Ya bisa misal 10 atau 11 gitu ya, sembarang pokoknya n gitu. Berarti kalau diturunkan satu kali, itu kan nanti hasilnya turunannya itu merupakan fungsi polinomial juga, tapi berderajat n-1 gitu kan. Gitu ya. Nah, ya ketika n-1 itu berarti apa namanya, ketika kita faktorkan itu kan berarti maksimal kita punya sejumlah n-1 titik kan. Iya. Iya kan? Karena apa? Iya. Karena kadang ada, misalkan kenapa saya tidak bilang pasti selalu ada n-1, karena ada beberapa fungsi yang ketika difaktorkan itu hasilnya sama ya. Misal kayak contohnya x plus x kuadrat plus 4x plus 4 gitu. Itu kan faktornya x sama dengan berapa? X sama dengan 2. Ya x sama dengan 2 atau min 2? Sama dengan 2 ya? Atau X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 2 juga kan. Berarti kan faktornya itu hanya ada satu itu kan, min 2 itu. Nah, oleh karena itu jumlah maksimumnya ya berarti ini n plus 1. Maaf, n-1. n-1.
ini ya. Berarti selanjutnya kalau misalkan kita punya polinomial, kita punya suatu polinomial, minimal kita akan punya berapa titik stasioner? Yang bisa jawab mau dikasih berapa nih, Riko kira-kira? Sama plus 5 juga? Ya, sama plus 5 aja, Pak. Oke. Saya mengikuti instruksi dari Riko ya, plus 5. Pertanyaannya itu tadi adalah kalau kita punya polinomial, berarti minimal kita akan punya berapa ini? Punya berapa apa namanya? Titik stasioner. Ini saya lengkapi lagi ya, N. Berapa? Eh, kalau tidak ada yang mau menjawab, saya tunjuk aja deh. Bentar. Coba yang tadi nyanyi Superman is Dead, coba siapa itu tadi? Ya Pak, saya Pak. Ya, Eh, oh Fadila Hidayat ya. Ya nggak apa-apa. iya. Tadi kan udah saya tanya, saya eh, tanya lagi ya. Ini nanti kalau bisa saya berikan ini tambahan 5 tadi. Tadi kan Riko bilang tambah 5 Pak gitu. Coba silahkan. Masih bingung Pak, belum nemu. Belum nemu ya? Belum nemu kira-kira berapa gitu ya? Iya Pak. Oh ya udah kalau gitu ya udahlah saya lewati ya. Yang lain coba ada nggak yang selama pertemuan 1 sampai hari ini tidak pernah saya tunjuk dan tidak pernah Pak saya mau jawab gitu. Ada nggak? Atau belum pernah apa namanya belum pernah bersuara selain menjawab salam saya gitu. Biasanya kan kalau misalnya saya akhiri assalamualaikum itu langsung ya Pak waalaikumsalam terima kasih. Nah selain itu tuh eh, ada nggak yang jawabnya tuh hanya itu gitu. Yang masih 14 pertemuan itu belum pernah berani menjawab atau saya tunjuk gitu. Coba Sehan Azizair. Ini kayaknya belum pernah saya tunjuk ini. Sehan. Halo Sehan.
Mohon maaf, Pak. Saya masih belum paham. Oh ya, ya, ya. Berarti, tapi Sehan pernah saya tunjuk nggak? Sehan? Ya, Pak. Sudah pernah? Oke, kalau gitu ya saya ganti aja deh. Nah, ini Elvira. Elvira Ratna. Ya, Pak. Halo, ya, belum pernah saya tunjukkan ya? Iya, belum, Pak. Oh ya, pas berarti ya. Belum pernah jawab juga kan? Atau pernah? Belum, Pak. Oh ya, berarti pas ya. Ya, ini saya bantu ini ya, saya bantu jawab ya. Kalau misalkan kita punya polinomial derajatnya n gitu, n-nya lebih besar atau sama dengan 3 gitu. Berarti kalau misalkan kita turunkan, itu derajatnya menjadi berapa? Elvira. Derajat polinomialnya menjadi berapa? Ya anggaplah misalkan biar ada gambaran n-nya misalkan 10 gitu. Derajatnya menjadi berapa? Setelah diturunkan satu kali. Elvira. Itu tadi yang pertanyaan ini kan Riko juga udah jawab tadi, kalau Elvira menyimak itu kan pasti tahu jawabannya berapa. Halo Elvira? Ya, karena Elvira tidak jawab, ya udah deh. Saya skip dulu untuk pertanyaan lain lagi nanti ya. Berarti ya saya lemparkan ke kepala sukunya saja, Fadila Agustina. Ya, coba. Misalkan kita punya polinomial berderajat n. Kalau kita turunkan satu kali, kan polinomial itu kan pasti bisa diturunkan kan. Berarti entah derajat berapapun, pasti kita akan bisa memperoleh turunannya gitu. Kalau diturunkan satu kali, berarti derajatnya menjadi berapa? N-1 bukan, Mbak? Berapa? N-1. Ya, N-1 ya. Nah, kita punya derajatnya N-1. Berarti kita ingat-ingat sekarang bahwa kalau untuk suatu polinomial berderajat N, kalau diturunkan satu kali itu tetap menjadi polinomial derajatnya N-1. Nah, kemudian ini sekarang pembatas kedua. N-nya lebih besar sama atau sama dengan 3. Karena kita mau mencari berapa jumlah minimumnya, berarti kita ambil di titik N yang paling kecil kan. Biar tahu minimumnya berapa. Berarti kalau misal di N yang paling kecil, yaitu N-nya sama dengan 3, berarti kalau diturunkan satu kali jadi polinomial berderajat berapa, Pak Dila? 2. Bukan, Mbak. Berderajat 2 ya. Karena kan N-1 tadi kan, N-1, 3, -1, 2. Nah, kemudian kalau kita punya polinomial berderajat 2 gitu. Itu kan dari situ kita bisa faktorkan kan sama dengan 0. Yang kayak tadi di atas ini kan, sama dengan K0 gitu kan. Nah, ketika kita memfaktorkan ini, berapa banyak bilangan yang minimum munculnya berapa?
yang bilangan yang menjadi faktor dari itu apa namanya yang tadi itu yang polinomial derajat 2 gitu kan. Misalkan faktornya kan kalau mau difaktorkan kan gini kan, X1 dikurangi misalkan A X2 apa namanya X dikurangi nah gini kan, berarti minimal kita akan punya berapa bilangan yang menjadi faktor dari ini, faktor 2, dari Pak. polinomial ya berapa? 2 bilangan. 2 minimal 2. Iya. Yakin? 1. Loh, kok berubah? Jangan-jangan benar 2. 2 atau 1? 1, Pak. 1 ya. Ini jawabannya udah saya kunci, nggak boleh berubah. 1. 1 ya. Iya. Coba kita cek. Misal kita ambil gini. Kalau saya punya polinomialnya kayak gini, difaktorkan 1 nggak? X sama dengan Iya, min 2. 1, Pak. 1 bilangan, yaitu min 2 kan? Berarti minimal kita akan punya 1 faktor ya. Kita akan minimal akan punya 1 faktor. Nah, kalau kita udah kunci punya minimal 1 faktor, berarti titik stasionernya minimal kita akan punya berapa? 1. 1. Iya. Karena jawabannya ada di sini nih. Karena apa? Karena bisa aja nilai X-nya sama, Pak. Iya, iya kan udah tahu tadi nilai X-nya sama. Kalau nilai X-nya sama berarti itu kan kita hanya akan punya satu ini kan, satu titik kritis kan. Karena kan kalau kita perhatikan faktor-faktor dari ini itu kan yang menyebabkan nilai turunan pertamanya itu jadi sama dengan 0. Iya enggak? Iya kan? Nah, oleh karena itu dia kan berarti menjadi titik kritis sekaligus menjadi titik stasioner. Berarti jawabannya itu adalah ketika untuk suatu polinomial hasil pemfaktorannya itu ya yang akan menjadi titik kritisnya gitu kan. Titik kritis sekaligus titik stasionernya. Gitu. Karena nilai itu yang menyebabkan turunan pertamanya itu akan menjadi sama dengan 0. Paham, Fadila? Paham, Pak. Ya berarti ini saya jadi kasih 5 enggak? Riko jadi enggak? Kenapa yang ditanya saya, Pak? Loh, Saya enggak, bingung, Pak. yes, yang atas kan Riko, terus yang bawah ini Iya. kan satu pertanyaan beda lagi. Kasih 5 ya? Ya kasih aja, Nanti Pak. Riko, ya kasih aja. Oke. Nah. Ya, yang lain semoga paham ya. Kalau belum paham tanya ke Riko sama tanya ke Fadila. Saya lanjut untuk yang turunan pertama. Uji turunan pertama. Jadi oh sebentar.
saya belum berikan soal latihan lagi untuk kalian. Nanti aja deh yang di bawah sekalian. Ini kita lanjutkan dulu materinya. Yang selanjutnya itu adalah uji turunan pertama. Uji turunan pertama ini gunanya itu adalah untuk menentukan untuk menentukan jenis titik kritisnya ya. Jadi yang uji turunan pertama yang maksudnya yang aturan pertama itu adalah jika turunan pertamanya itu lebih dari 0 pada suatu selang buka. Ini kayaknya belum lengkap. Bentar. Oh ini. Misalkan fungsi kontinu. Nah, pertama kita punya ini f merupakan fungsi kontinu di suatu titik kritis x0. Jika turunan pertama dari x itu lebih dari 0 pada suatu selang terbuka yang direntang dari x0, misalkan kita punya titik x0-nya itu di sini, kemudian direntang ke kiri, dan nilai turunan pertamanya itu kurang dari 0 pada suatu selang terbuka yang direntang dari mulai x0 yang ini ke kanan, maka dikatakan bahwa f memiliki maksimum relatif di x0. Kemudian yang kedua itu adalah jika turunan pertamanya itu kurang dari 0 pada selang terbuka yang direntangkan dari x0 ke kiri dan bernilai positif atau lebih dari 0 pada selang terbuka yang direntangkan dari x0 ke kanan, maka disebutkan bahwa f memiliki minimum relatif di x0. Kemudian yang ketiga itu adalah jika f aksen x bertanda sama pada suatu selang terbuka yang direntang pada titik x0 ke kiri dan ke kanan, maka f tidak memiliki ekstremum relatif di x0. Berarti di x0 itu tuh x0 bukan merupakan minimum relatif maupun maksimum relatif atau maksimum relatif. Nah, kemudian selain uji turunan pertama, kita juga bisa melakukan uji turunan kedua. Ya, jadi pertama ini kita punya fungsi yang dapat diturunkan 2 kali di x0 dengan yang kondisi pertama itu jika turunan pertama di x0 sama dengan 0 dan turunan kedua di x0 sama lebih dari 0, maka f akan memiliki minimum relatif di x0. Kemudian kalau turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya kurang dari 0, maka di titik x0 itu dia sebagai maksimum relatif. Nah, kalau turunan pertama dan keduanya nilainya sama dengan 0 semuanya, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Maksudnya tidak bisa menyimpulkan apakah itu minimum atau maksimum relatif. Gitu. Lalu kemudian, misalkan I adalah selang dalam suatu domain fungsi f, dan x0 merupakan salah satu titik pada I. Nah, f ini dikatakan memiliki maksimum absolut di x0 itu jika fx0 itu lebih dari sama dengan fx untuk setiap x di I. Dan f dikatakan memiliki minimum absolut di x0 jika fx0 kurang dari sama dengan fx untuk setiap x di I. Kalau dari sini berarti misalkan saya buat intervalnya ini ya. Dari sini.
Dari mulai sama dengan 0 sampai sinilah. Nah, apa minimum absolut dan apa maksimum absolutnya? Fadilah Hidayat. Ini harus bisa. Tidak boleh belum ada ide. Fadilah Hidayat. Iya, Pak. Apa jawabannya? Apa minimum absolutnya, apa maksimum absolutnya? Ini kalau apa minimum absolutnya itu yang X2 ya X2 sama X4. Kalau maksimum yang X1 sama X5, Pak. Maksimum absolut. X1 dan X5. Yakin ini jawabannya? Insya Allah, Pak. Oke, siap. Bismillah ya. Yakin jawabannya benar. Coba saya mau tanya satu lagi. Untuk perbandingan siapa tahu ada yang jawabannya beda. Ini berarti tadi Fadilah Hidayat. Sekarang Elvira yang tadi saya tanya. Belum jadi. Elvira? Iya, Pak. Ini berapa? Kalau saya punya intervalnya itu mulai dari ini yang saya garis biru ya, dari titik X, X sama dengan 0 sampai di sinilah. Misalkan di sini anggaplah di titik berapa ya? Titik Z gitu. Nah, dari 0, interval I yang 0 ini sampai yang biru ini berapa? Apa minimum absolut dan maksimum absolutnya? Minimum absolutnya X4. Minimum absolut X4. Iya, maksimum absolutnya X5. X5. Gini. Berarti yang benar tuh kira-kira jawabannya siapa? Fadilah atau Elvira? Elvira, Pak. Coba. Elvira. Menurut Raja, Elvira atau Fadilah? Elvira. Elvira ya. Coba kita cek ya. Jadi I adalah selang. Kita kembalikan lagi berdasarkan definisinya ya. I itu kan suatu selang. Selangnya berarti kalau dalam gambar ini anggaplah kita dari mulai titik 0 sampai titik ini. Yang saya garis biru ini. Nah, kemudian F dikatakan memiliki maksimum absolut di X0. Nah, kalau Hidayat itu, Fadilah Hidayat tadi bilangnya ada 2 maksimum absolut. Cek pertama X1 ya. Berarti X1 itu akan menjadi maksimum absolut jika Fx1 itu lebih besar atau sama dengan Fx untuk X yang lainnya gitu. Nah, kalau kita pilih X1, apakah ini yang paling besar nilai Fx-nya? Tidak. Nilai fungsinya? Tidak ya, ada yang lebih besar lagi yaitu X5. Berarti X1 tidak menjadi maksimum absolut. Berarti tinggal ada satu kemungkinan lagi yaitu X5. Fx5 apakah nilainya itu paling besar? Iya kan? Tidak ada yang nilainya lebih tinggi lagi dari X5 kan? Ya, oleh karena itu berarti maksimum absolutnya itu hanya X5.
hanya ada satu, yaitu X5. Jadi kalau maksimum atau minimum absolut itu pasti hanya ada satu. Karena apa? Karena ya berdasarkan definisinya aja kan udah kelihatan. X0 jika Fx0 lebih besar atau sama dengan Fx. Jadi kan tidak ada lagi yang tidak apa namanya yang ada dua nilai gitu, yang nilainya tuh terpenuhi ini gitu. Sekarang minimum absolutnya juga sama ya, harusnya X4. Dengan alasannya apa ya? Alasannya kayak yang tadi kita jelaskan waktu menentukan maksimum absolutnya gitu. Jadi untuk Fadilah Hidayat jawabannya saya koreksi ya. Jadi yang betul itu adalah yang sesuai ini, yang Elvira itu. Minimum absolutnya X4, maksimum absolutnya X5. Lalu kemudian jika suatu fungsi f itu adalah kontinu pada selang tutup A, B, maka f itu pasti akan memiliki maksimum absolut dan minimum absolut pada selang tersebut. Jadi kalau f itu kontinu, pasti f itu pada suatu selang ya, selang tutup, itu pasti pada selang itu f akan memiliki maksimum absolut dan akan memiliki minimum absolut. Nah, lalu saya lanjutkan ke aplikasi turunan. Pertama itu aplikasi turunan yang berkaitan dengan selang naik, selang turun, dan kecekungan suatu fungsi. Nah, istilah naik, turun, dan konstan itu digunakan untuk menggambarkan sifat fungsi pada suatu selang yang dipatok dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri ya. Nah, di sini contohnya. Ada yang naik, berarti itu grafiknya naik, kemudian turun, naik lagi, terus konstan, datar. Kalau konstan itu berarti datar. Kemudian ini ada definisinya sama ya, kayak tadi itu. Tentang naik atau turun pada suatu selang gitu. Nah, ini saya, kemudian di sini juga ada teorema ya. Misalkan kita punya fungsi f yang kontinu pada selang tutup A, B dan dapat diturunkan pada selang buka A, B. Jadi syaratnya dia kontinu dan dapat diturunkan ya. Sifat pertama itu berdasarkan teorema ini adalah jika turunan pertamanya lebih dari 0, maka f itu akan naik. Jadi kalau naik berarti turunan pertamanya itu lebih dari 0. Kalau turunan pertamanya kurang dari 0, f-nya turun. Dan kalau turunan pertamanya sama dengan 0, f-nya akan konstan. Nah, kemudian turunan sifat aplikasi turunan yang berkaitan dengan sifat kecekungan. Jadi kalau misalkan suatu f itu cekung ke atas, itu jika f aksanya naik pada selang tersebut. Nah, cekung ke atas itu bentuknya yang kayak gini, yang kayak tadi saya tulis itu. Kemudian kalau disebut cekung ke bawah jika f aksanya itu turun pada selang itu gitu. Kemudian di sini ada teorema yang menyebutkan bahwa ini, jika turunan keduanya itu lebih dari 0 pada selang terbuka A, B, maka f itu cekung ke atas. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka f cekung ke bawah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah aplikasi turunan yang berkaitan dengan titik belok. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi f yang kontinu gitu pada suatu selang terbuka yang memuat x0. Kemudian jika suatu fungsi f itu mengubah arah kecekungannya, artinya yang awalnya arah kecekungannya itu ke bawah lalu jadi ke atas atau sebaliknya, dan mengubahnya itu pada titik x0, maka titik x0 fx0 itu pada grafik f itu disebut sebagai titik belok dan dikatakan f memiliki titik belok pada x0. Contohnya misalkan ini.
di sini ini ya, awalnya kan cekung ke atas gitu. Misalkan kalau saya teruskan seperti ini ya, cekung ke atas. Nah, dari sini tuh mulai berubah jadi cekung ke bawah. Nah, oleh karena itu di titik ini, di titik X0 ini tuh dia disebut sebagai titik belok untuk fungsi f itu. Nah, bisa juga awalnya cekung ke bawah seperti ini, terus di titik X0 itu mulai ada perubahan belok menjadi cekung ke atas, terus seperti ini. Nah, gitu. Selanjutnya itu berkaitan dengan ekstrim relatif dan juga tentang uji turunan pertama dan kedua. Jadi, di sini definisinya yang pertama itu adalah untuk suatu fungsi f dikatakan memiliki maksimum relatif. Maksimum relatif itu sebutan lainnya adalah maksimum lokal ya. Di titik x0 itu jika nilai fx0-nya itu lebih besar atau sama dengan fx untuk setiap x dalam selang terbuka yang memuat x0. Kemudian kalau minimum relatif itu adalah jika fx0 kurang dari sama dengan fx untuk setiap x dalam selang terbuka yang memuat x0. Nah, suatu fungsi f dikatakan memiliki ekstrim relatif jika fungsi tersebut memiliki maksimum relatif atau minimum relatif gitu. Jadi kan kalau tadi kalian ingat di depan kan saya bilang apa namanya ekstrim atau ekstrimum itu kan bisa maksimum bisa minimum gitu. Jadi kalau punya ekstrimum relatif itu ya berarti antara dia maksimum relatif atau minimum relatif gitu. Nah, selanjutnya adalah titik kritis. Titik kritis itu, nah ini, tadi kan juga sudah dijelaskan ya, ini diulang lagi. Jika F memiliki ekstrim relatif di X0, maka turunan pertamanya itu sama dengan 0 atau F tidak dapat diturunkan di X0. Nah, teorema ini tuh penting karena terdapat terminologi yang menyatakan seperti ini. Ekstrim relatif di sebuah fungsi itu terjadi di titik kritis. Jadi di titik kritis itulah titik tersebut akan menjadi ekstrim relatif, yaitu antara minimum atau maksimum relatif. Nah ini, kemudian definisinya, titik kritis untuk suatu fungsi f adalah nilai x dalam domain f dengan f aksen x sama dengan 0 atau f tidak dapat diturunkan. Dengan titik kritis f aksen x sama dengan 0 disebut titik stasioner. Nah ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi kalau yang seperti ini tidak runcing, artinya sempat ada jedanya gini, ini yang disebut sebagai titik stasioner. Tapi kalau bentuknya runcing, misal kayak seperti ini gitu, ke bawah atau bisa juga seperti ini, landai gini, itu dia bukan dia titik kritis yang bukan merupakan titik stasioner. Sampai sini jelas? Ya kalau tidak ada yang ditanyakan, ini sekarang jam 11.19. Kita agenda terjadwalnya sampai jam 12. Mau diakhiri sekarang atau kita isi dengan sesi latihan soal. Nanti yang bisa mengerjakan ya seperti biasa saya berikan nilai tambahan gitu. Mana? Naufal Baihaqi. Naufal? Fernando Hadi.
mau make error ya udah deh. Nggak apa-apa. Latihan soal aja kali ya. Mungkin beberapa soal gitu. Saya berikan. Saya carikan soal dulu. Nah ini ada soal pertama ya. Ada empat pertanyaan. Safira hadir ya. Hadir, Pak. Kerjakan yang ini ya. Selang tempat F naik. Oh iya, Pak. Safira. Terus yang ini yang ada 3 lagi. Ada yang mau silakan mau mengerjakan sebelum saya tunjuk. Email Dawid ya. Iya, Pak. Ini ya, kerjakan yang selang tempat F turun. Iya, Pak. Kemudian udah tadi udah Riko. Ini Fernando Hadi. Nah, yang terakhir satu lagi
Renaldi. Renaldi Al Iksan. Ini sambil ini ya saya buatkan absensinya untuk hari ini.
Link absensinya saya sudah taruh di kolom chat ya, silakan diisi. Yang tadi soalnya gimana? Udah pada selesai belum? Ya kalau misal belum selesai ya udahlah diselesaikan buat latihan aja ya. Ini kuliahnya saya akhiri sekarang saja, tapi sebelum saya akhiri saya mau ini menanyakan ke kalian. Ujian itu kan dimulai antara tanggal 20 sampai tanggal 31. Kalian mau ambil yang minggu ke-1 atau minggu kedua? Ke-1 aja, Jadi Pak. gini, tapi ini yang perlu diperhatikan adalah jadi materi kita itu kan belum selesai ya. Jadi kemarin itu kan sempat beberapa pertemuan tidak isi. Jadi nanti untuk yang materi integral itu akan saya buatkan melalui video pembelajaran gitu. Saya upload di YouTube, nanti filenya saya berikan juga ke kalian. Nah, ujiannya nanti mulai dari yang materi pertama setelah UTS sampai yang integral itu. Ya, materinya mungkin akan saya upload itu sekitar hari Jumat tanggal 17 lah. Sekitar hari Jumat. Nah, tadi saya tanya ke kelas A, mereka minta ujiannya itu tanggal 28. Tapi kemudian saya bilang ke mereka, saya belum bisa memutuskan karena masih harus diskusi dengan kelas B. Nah, kelas B ini pengennya apakah tanggal 28 atau tanggal 21. Kalau kalian tetap pengennya sama dengan kelas A yaitu 28, ya berarti kita putuskan hari ini bahwa ujiannya 28. Tapi kalau misal dari kelas B itu pengennya 21, ya kalian silakan diskusikan dulu dengan kelas A biar ketemu jalan tengahnya. Karena saya maunya kalau misalkan ujian ya kelas A dan kelas B sama gitu di hari yang sama gitu. Jadi hanya jamnya saja yang beda kan, jamnya kan sesuai dengan jadwal kuliahnya ya. Tapi kalau harinya itu saya minta harus sama gitu. Jadi ya kalian silahkan kalau misal tadi ada yang bilang 21 ya dirembuk dulu dengan yang kelas A gitu. Ya udah, untuk masalah waktunya dirembuk dulu dengan kelas A. Mau 21 atau 28 silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Untuk link absennya sudah dikirim ya Pak? Sudah lewat Dikirim. chat. Chat mana Pak? Di Zoom?
Belum Oh, ada, Pak. sebentar, saya salah kirim. Saya kirimnya malah ke waiting room. Bentar. Udah muncul belum? Sudah, Pak. Terima kasih. Iya, ya. Itu minta tolong nanti jadwalnya didiskusikan dengan kelas A dulu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Untuk absensinya jangan lupa diisi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Pak. Kasih.